Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Sehat ya? Baik, ketua kelas silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, absen dulu ya. Hari ini murid Bapak siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya kita lebih fokus, kemudian siap hadir penuh dalam pembelajaran. Jika ada yang mau diperbicarakan atau mau dibicarakan dengan temannya, Bapak kasih waktu sebentar, silakan berbicara dulu. Apabila sudah cukup, nanti baru kita mulai. Silakan, Bapak beri waktu dulu. Misalnya ada yang mau ditanyakan dengan temannya. Sudah cukup? Sudah fokus? Bisa kita mulai? Bisa. Baik. Bapak ingatkan kembali berkaitan dengan materi kita di minggu yang lalu, ya. Materi minggu yang lalu kita adalah berkaitan dengan transaksi pengeluaran kas, ya. Nah, transaksi pengeluaran kas. Kalau transaksi pengeluaran kas, buktinya ada beberapa macam. Apa saja bukti dokumennya kemarin? Ya, pembayaran yang dibuktikan dengan bukti kas keluar. Nah, cara misalnya kemarin seperti apa? Melalui menu apa? Banking, spend. Nah, itu salah satu materi yang kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, untuk materi yang hari ini kita lanjutkan berkaitan dengan materi transaksi penjualan jasa. Ya. Jadi memang di ranah kita pada pembelajaran kali ini sudah masuk ke ranah mengentry transaksi. Kasus ini terjadi pada perusahaan jasa, lanjutan dari materi minggu yang lalu yaitu kasus perusahaan salam cantik. Nah, sehingga proses ini sudah diawali dengan langkah-langkah yang sudah diinputkan di aplikasi Mayot Accounting. Di laptop atau komputer kalian masing-masing sudah hidup filenya atau sudah terbuka semua filenya? Sudah. Nah, sebagai pertanyaan pemantik kita pada pagi hari ini supaya kalian punya gambaran materi ini sudah sampai mana? Apa yang dimaksud dengan transaksi penjualan jasa? Siapa yang bisa jawab? Transaksi penjualan jasa. Apa transaksi penjualan jasa itu apa? Siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan transaksi penjualan jasa? Komar? Siapa yang bisa bantu jawab berkaitan ini? Apa dia? Transaksi penjualan jasa. Oke, silakan Aisyah. Transaksi penjualan jasa yaitu transaksi tanpa penggunaan jasa oleh konsumen seperti jasa pengiriman barang. Iya, bisa. Jadi transaksi penjualan jasa itu wujudnya banyak. Tapi secara umum, transaksi penjualan jasa itu dapat diartikan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan bisa individu bisa juga perusahaan yang memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Pelanggan di sini berarti
customer. Nah, kemudian akan mendapatkan balasan atau imbalan yang berupa uang. Apa contohnya? Misalnya gini, misalnya kalian pergi ke salon kecantikan, kalian potong rambut, kan nanti setelah potong rambut itu kalian bayar nggak sama tukang potong rambut? Seperti itulah contoh berkaitan transaksi penjualan jasa. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bukti dokumen transaksinya apabila ada transaksi penjualan jasa? Kalau kemarin pengeluaran ada bukti kas keluar, ya, ada faktur, peraslian. Kalau penjualan itu ada apa? Ada faktur berapa? Buktinya apa? Ayo. Kalau pengeluaran kemarin ada faktur asli, ada bukti kas keluar. Kalau penjualan buktinya ada bukti apa? Belum tahu. Faktur penjualan. Faktur penjualan itu sama halnya dengan faktur kopi. Nah, biasanya dalam penjualan itu bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit. Nah, kalau yang kredit seperti yang disampaikan Elvira tadi menggunakan yang namanya faktur kopi. Nah, sementara kalau penjualan tunai menggunakan nota kontan kopi. Baik, itu gambaran awal materi kita hari ini, ya. Silakan perhatikan yang ada di layar presentasi kita, ya. Nah, baik, ini adalah berkaitan dengan tampilan dari aplikasi Mayop Accounting kita. Nah, Bapak ada contoh di sini yang bisa kalian amati bagaimana cara menginput transaksi penjualan jasa, ya. Nah, coba perhatikan di sini ada transaksi berkaitan dengan salon tani. Ini saya besarkan dulu, ya. Ya kan? Nah, ini adalah contoh berkaitan dengan transaksi penjualan jasa. Bukti dokumennya adalah faktur kopi. Jadi ini yang harus kalian tandai bahwasanya kalau faktur kopi ini tergolong transaksi penjualan jasa. Nah, di sini siapa yang memiliki usaha jasa adalah salon Ani. Nah, salon Ani ini melakukan jasa rias pengantin. Siapa yang dirias? Yaitu Nyonya Rinda. Besarannya adalah 9 juta rupiah. Kapan terjadinya transaksi ini? Terjadi tanggal 6 Desember 2018. Ini yang perlu diamati dulu. Kemudian dalam pelayanan jasa itu terkadang ada terminnya. Terminnya di sini N/30. N/30 menandakan berarti di sini tidak ada diskon, tetapi durasi pembayarannya adalah 30 hari setelah transaksi terjadi. Nomor fakturnya ini F12-1, ya. Kita coba inputkan di aplikasi. Cara inputnya di sini ada banyak menu, ya. Transaksi penjualan jasa itu masuk ke menu sales, ya. Masuk di menu sales. Bahasa Indonesianya sales adalah penjualan. Masuk di menu sales, kemudian kita pilih enter sales, ya. Nah, karena ini perusahaan jasa, layoutnya di sini harus kita pilih service, ya. Layout yang di menu ini service. Jadi kalau tampilan di kalian nanti sudah seperti ini, berarti sudah dalam layout service. Kemudian kita lihat di transaksinya, sebagai customernya adalah Nyonya Rinda. Nah, kita cari customernya adalah Nyonya Rinda. Nah, ini adalah Nyonya
pindah, kita pilih, kemudian kita use customer. Nah, sudah masuk di sini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah berkaitan dengan menginputkan terminnya dulu. Ya. N/30. Berarti di sini terminnya di sini. Sudah ada COD. COD itu cash on day. Tentunya nggak sesuai dengan soal kita. Oleh sebab itu kita ganti dulu. Klik anak panah. Kemudian payment is due-nya ini kita ganti menjadi in given of day. Ini ya, kalian fokus ini, in given of day. Kemudian karena tidak ada diskon, maka cukup kita isikan balance due day-nya. Di sini 0 menjadi 30. Kemudian oke. Nah, maka sudah terminnya sesuai dengan apa yang kita sesuaikan dengan soal. Ini N/30. Berarti ini sudah N/30. Selanjutnya yang kita isikan adalah berkaitan dengan invoice. Invoice itu adalah nomor fakturnya. Di sini nomor fakturnya adalah F12-1. Sekalian aja diingat, tanggalnya tanggal 6 Desember 2008. Kita isikan di aplikasi. Invoice-nya kita ganti menjadi F12-1. Tanggalnya tanggal 6 ya. 6 Desember 2018. Nah, kita enter, maka sudah terinputkan berkaitan invoice, date, dan terminnya. Selanjutnya, tinggal kita isikan berkaitan dengan biaya jasa rias pengantin. Nah, dalam hal ini biaya jasa rias pengantinnya bernilai 9 juta rupiah. Di sini kita isikan. Tetapi sebelum isikan nilainya, tentu terlebih dahulu kita milih nama akun yang berkaitan dengan ini. Nama akunnya di sini berarti berhubungan dengan pendapatan jasa. Kita klik di sini. Kemudian kita cari nama akunnya adalah Fish Income. Kita cari. Nah, ini Fish Income, pendapatan jasa. Jadi nama akunnya bahasa Inggris. Nanti yang masih belum hafal lihat di daftar soal di awal. Nah, kemudian amountnya adalah kita isikan 9 juta. Tidak usah pakai titik, langsung aja 906 kali. Oke. Kemudian tekan tombol tab. Dalam hal ini kode pajaknya tetap NT karena memang tidak ada pajak yang diterapkan di sini. Nah, kemudian untuk posisi freak tetap 0. GST ini tetap ya, nggak ada perubahan. Yang diperhatikan di sini adalah balance due-nya ini atau balance due-nya ini adalah sesuai dengan soal. Di sini 9 juta, maka di sininya juga 9 juta. Kalau sudah seperti ini maka sudah benar. Untuk meyakinkan lagi, silakan nanti tekan tombol CTRL di keyboardnya, kemudian huruf R. Maka akan muncullah jurnal yang berhasil kita buat. Ya. Berhubungan dengan akad receivable muncul, berarti di sini muncul piutang 9 juta, pendapatan jasanya 9 juta. Kalau sudah kita close, jangan lupa di record. Kalau tidak diklik record maka tidak tersimpan. Kita klik record. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah tersimpan. Ini contoh yang pertama berkaitan dengan transaksi penjualan jasa yang sifatnya dijual secara kredit. Kita beralih contoh yang kedua. Nah, di sini ada nota kontan kopi. Ya. Nota kontan kopi berarti menandakan penjualannya dilakukan secara tunai. Masih berkaitan salon Ani. Di sini salon Ani melakukan penjualan jasa secara tunai. Keterangannya adalah pendapatan usaha salon nilainya 7 juta. Nah, di sini berarti tanggalnya tanggal 13 Desember 2018, terminnya sama seperti tadi, N/30. Kita coba inputkan lagi. Menunya masih sama. Di menu sales, enter sales. Customernya kita cari penjualan tunai. Ya, di sini sudah ada pilihan penjualan tunai. Kita pilih. Kemudian terminnya apakah sudah sesuai kalau COD? Kalau COD, cash on
D. Kalau tunai berarti sudah COD. Kemudian invoice-nya kita isikan nomor nota kontannya yaitu KN01. Jadi di sini nanti KN01. Ya. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 13 Desember. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita pilih akunnya, fixed income sebagai pendapatan. Nilainya adalah 7 juta. Kita isikan di akunnya 7 juta. Nah, yang membedakannya di sini, kalau tadi penjualan secara kredit, kita mentok di sini, balandunya udah sama sesuai soal, langsung record. Kalau tunai enggak? Ya, kalau tunai tidak. Kalau tunai, balandu 7 juta ini kalian ketikkan di kolom paid today. Ketikkan di sini 7 juta. Kemudian tekan tombol tab. Nah, maka beralihlah payment metodenya menjadi cash. Balandu yang di sini menjadi kosong. Oke, untuk meyakinkan jurnalnya tekan lagi CTRL huruf N atau tombol kontrol tahan baru huruf N. Nah, maka akan muncul di dua ranah jurnal nanti, yaitu di penjualan tunai dan di penerimaan kas. Dua ini. Ya. Kalau sudah, kita tekan record. Nah, itu berkaitan dengan langkah-langkah input transaksi penjualan jasa. Ada yang mau ditanyakan? Deskripsi ya. Untuk deskripsi itu kenapa tidak kita isikan? Karena ranah salam sartif di keterangan itu tidak jelas ininya. Pendapatan salonnya itu dalam hal apakah gunting rambut, apakah krembat tidak disiapkan. Jadi kita menyesuaikan dengan soal. Kalau seandainya di soal itu ada keterangannya, misalnya jasa yang ditawarkan adalah krembat, potong rambut, apalagi pelayanan skincare atau apa dan sebagainya, itu baru kita pilih di deskripsi. Nah, untuk contoh kasus soal yang kita gunakan di sini kan tidak pakai. Maka silakan langsung saja ke akunnya apa, kemudian nilai amonnya berapa, gitu, ya. Tapi kalau misalnya besok-besok kalian menemukan soal yang menggunakan deskripsi atau nama pelayanan jasanya, misalnya dokter klinik dokter gigi, nah, itu misalnya pelayanan sabun gigi, atau misalnya cuci karang gigi, baru dipilih. Gitu. Karena mengingat di transaksi soal kita tadi tidak ada demikian, maka tidak perlu kita pilih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, Bapak coba tanya berkaitan dengan materi kita yang sudah kita bahas beberapa menit yang lalu ini. Satu, dokumen transaksi berupa apa yang terkait transaksi penjualan jasa. Ini penting. Kalau kalian belum bisa menjawab ini, nanti kalian tidak bisa mengidentifikasi transaksi nomor berapa saja yang tergolong transaksi penjualan jasa. Yuk, siapa yang bisa jawab? Bukti dokumen transaksi apa saja yang menunjukkan transaksi tersebut tergolong transaksi penjualan jasa. Ya, siapa? Elvira? Itu adalah keterangannya. Berarti nama dokumennya apa di situ? Yang di atas. Nota kontan apa? Iya. Yang lain juga sambil disimak bahwasanya kalau nanti kalian menemukan bukti dokumen transaksi nota kontan kopi, dia termasuk transaksi penjualan ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau yang kredit apa? Faktur kok kopi. Ya, jadi ada dua ya.
Yang satu adalah nota kontan kopi, yang kedua faktur kopi. Hanya dua itu saja yang harus kalian ingat-ingat. Bisa? Kelompok ujung bisa? Apa dua dokumennya tadi? Sebutkan. Faktur kopi. Oke, siap, bagus. Yang tengah? Dua tadi apa? Oke, siap. Berarti kalian sudah bisa nanti melanjutkan ke tahapan identifikasi. Selanjutnya, nanti Bapak akan berikan link YouTube tutorial yang Bapak siapkan. Nanti kalian bisa pelajari dalam posisi kelompok masing-masing untuk mempraktekannya. Ya. Jadi kalian bisa coba mempraktekkan langkah-langkah tersebut melalui lembar kerja yang akan Bapak berikan juga. Sebelumnya saya berikan link YouTube dulu. Bapak share di grup ya. Baik, sebelum itu kita karena tentunya sudah berkelompok, jadi sesuai kelompok yang sudah terbiasa kita susun, ya. Silakan cek link YouTube yang Bapak kirimkan di grup kelas kita. Bisa kalian amati bagaimana langkah-langkah mengentry transaksi penjualan jasa. Sudah bisa membuka semua? Sudah, Pak. Oke, silakan diamati dulu.
Di meja kalian sudah Bapak bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Silakan nanti isikan identitasnya, nama kalian dalam satu kelompok, ya. Di bagian ujung itu ada soalnya. Lihat di bagian halaman paling belakang, ya. Halaman paling belakang. Nah, ada dua soal. Berdasarkan transaksi yang terjadi pada salon cantik pada bulan Desember 2018 di atas, diskusikanlah dengan kelompokmu. 1. Tuliskan transaksi nomor berapa sajakah yang termasuk transaksi penjualan jasa. Jadi kalian identifikasilah ada berapa transaksi di situ. Lihat dulu berapa itu. Ada berapa yuk? Lihat paling ujung kan ada nomornya. Berapa? Ketemu? Dokumen transaksi nomor berapa paling ujung? 18. Berarti ada 18 transaksi yang harus kalian identifikasi. Nomor berapa saja yang termasuk transaksi penjualan jasa. Mudah-mudahan beruntung gak banyak yang di situ ya. Kalau sempat 15 lumayan ini. Oke, lanjut nomor 2. Tugasmu adalah bagaimanakah cara mengentry transaksi penjualan jasa pada aplikasi Maya Tata. Nah, 2 ini silakan diskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Satu yang perlu diingat, ketika nanti menyiapkan hasil diskusi, kalian sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Apakah nanti produk akhirnya kalian akan buat seperti biasa berupa video? Silakan. Mau berupa ringkasan materi yang nanti kalian presentasikan juga boleh, ya. Silakan gunakan kemampuan kelompok masing-masing. Apakah dalam bentuk menggunakan Canva atau apa medianya? Silakan, ya. Yang penting apa yang kalian jadikan produk nanti bisa mewakili hasil presentasi kelompok kalian berkaitan dengan 2 soal tersebut. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak. Baik, silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Silakan. Cara kerjanya kerjakan nomor 1 dulu sehingga tahu mana transaksi yang harus di. Silakan. Kelompok ini ada kesulitan, ada yang bisa Bapak bantu? Masuk ke mana Pak? In a given of day apa on a day of the month? Ya, untuk termin kasus soal kita adalah N/30 ya. Nah, berarti kalau COD ini berarti cash on day ini berarti tunai langsung. Berarti di sini pakai ini, pilih ini given of day, pilih. Nah, durasi utangnya 30 berarti di balandunya 3. Silakan. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke, silakan dilanjut.
Oh, nah ini kan masih kosong ya. Ini kan masih kosong nih. Ini diisi dulu, baru nanti bisa kontrol R. Kamu sudah buat. Nah, cek transaksi yang udah dibuat di sini. Transaksi jurnal. Bulannya ganti, bulan 12 sesuai transaksi. Bulan 12, satunya kebanyakan. Ya, bulannya 12, tahunnya 2018. Kan edit aja. 2018. Oke, enter. Nah, ini yang sudah dibuat tadi. Nah, saya tanggal 6. Ini kan berarti terbuat 2 kali. Nah, satu dihapus dulu. Karena nggak boleh kalau double. Nah, terus ketika input itu tanda tag inklusifnya ini dibuang. Kalau enggak nanti include sama pajak. Kebetulan ini nggak ada, jadi nggak masalah. Oke, man. Bisa lanjut? Kelompok ini ada jalan. Kita lanjut ya. Mau buat apa ini? Video? Catatan, presentasi ya. Baik, silakan dilanjut. Yang ini buat apa nanti? Video. Sudah sampai mana? Edit ya. Silakan dilanjut. Dipercepat aja, hari dan yang hitam dah. Ini kan udah kita screen tadi. Iya, oke. Nah ini yang terus isi. Oke. Invoice loan bilang Pak Messi. Sudah selesai?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Mardiani, Dera dan Rizka sebagai PNJ materi, dan Alvira sebagai moderator. Kami akan menjelaskan tentang faktor kopi dan tentang makan kopi. 2. Mengentri bukti transaksi penjualan jasa ke aplikasi My Accounting. 1. Penjualan kredit. Klik open enter sales atau enter sales. 2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan layout item. Klik layout, pilih item, klik OK. 3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer. Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada terms, kemudian isi sesuai dengan termin yang berlaku. Klik OK. 4. Untuk berpindah ke kolom berikutnya, digunakan tombol tab pada keyboard. Untuk mengisi item member, ambil dari list yang tersedia dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik push item. Isi sesuai dengan bukti transaksi. 6. Klik record. 7. Klik cancel yang kembali ke comment center. Klik jurnal yang untuk melihat jurnal transaksi atau tekan Ctrl F saja. 2. Penjualan tunai. 1. Klik comment center sales atau enter sales. 2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan layout item, klik layout, pilih item, klik OK. 3. Pilih penjualan tunai pada kolom customer jika sudah ada. 4. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi sama seperti mengisi transaksi penjualan kredit. Setelah itu isi kolom file today's jumlah total amount. Isi kolom sheet 2 dan jurnal memo. 6. Klik record. 7. Kemudian klik cancel untuk kembali ke comment center atau klik jurnal untuk melihat jurnal transaksi. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya. Mengapa dalam input transaksi entry tidak diganti kode pajaknya? Saya akan menjawab dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya karena perusahaan tersebut
tidak memakai kode pajak, sehingga di situ tertera empty yang artinya tidak memakai pajak. Apakah sudah jelas jawabannya? Ya, puas. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Wulansari. Di sebelah kanan saya Intan Nuraini dan di sebelah kiri saya Carolina Cahaya Puspita. Berdasarkan transaksi yang terjadi pada Salam Cantik pada bulan Desember 2018 di atas, diskusikanlah dengan kelompokmu. 1. Tuliskan transaksi nomor berapa sajakah yang termaksud transaksi penjualan jasa. Yang bermaksud dalam transaksi penjualan jasa nomor 5, 11, dan 14. 2. Bagaimanakah cara mengentri transaksi penjualan jasa pada aplikasi Mayop Accounting? Cara mengentri transaksi penjualan jasa pada aplikasi Mayop Accounting akan ditampilkan dengan video. Masuk ke aplikasi Mayop Account, klik open, kemudian klik Salam Cantik Belajar, kemudian oke, pilih cancel, karena kita akan membahas nota faktur. Klik sales, pilih enter sales, pilih customer, lalu klik panah, ganti COD dengan inactivate update, kemudian klik balance today, kemudian isi dengan angka 30. Lalu klik OK. Klik invoice, lalu ganti dengan F12 kemudian dari tanggal 6 Desember 2018. Kemudian klik pada kolom ACC, kemudian klik Face Inform, kemudian Use Account. Kemudian klik kolom Amount, isi sejumlah 8 juta. Kemudian untuk memeriksa, klik tombol Ctrl plus R, jika sudah klik record. Kemudian kita masuk ke nota kontak kopi, lalu klik customer, pilih penjualan tunai. Jika sudah, klik use customer, kan tidak ini, lalu klik invoice, ketik KM01.
video dari kelompok kami. Silakan jika teman-teman ada yang ingin menanggapi. Saya ingin bertanya, Mengapa pada transaksi penjualan tunai pada saat mengedit transaksi kolom baik B diisi dengan angka di kolom kanan B? saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira. Karena transaksi penjualan tunai harus dicatat dalam dua jurnal, yaitu jurnal penjualan dan penerimaan kas. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan Agus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Anissa Renul Fadilah. Saya Agatha Dinda Wiyanti. Saya Suci Ramadhani. Saya Rizka Apriani Hidayah. Berdasarkan transaksi yang terjadi pada Salon Cantik pada bulan Desember 2018 di atas, diskusikanlah dengan kelompok ini. Bagaimana cara mengentry transaksi? Tuliskan transaksi nomor berapa sajakah yang termasuk transaksi penjualan jasa, yaitu pada transaksi nomor 5, 11, dan 14. 2. Bagaimana cara mengentry transaksi penjualan jasa pada aplikasi Lihat Aku Beli? Baiklah, kita akan menyampaikan cara mengentry transaksi lewat video. Setelah menonton video tersebut, ada yang mau ditanyakan? Transaksi penjualan tunai harus dicatat dalam dua jurnal, yaitu jurnal apa saja? Yaitu menggunakan jurnal penjualan dan penerimaan kas. Gimana dengan jawabannya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kandidat. Baik, para siswi sekalian, barusan kita menyelesaikan presentasi dari kelompok terakhir. Nah, dari 3 kelompok yang sudah menampilkan hasil presentasi, nah, Bapak dapat memberikan tanggapan bahwasanya ketiga kelompok sudah berhasil menyajikan hasil presentasi berkaitan dengan transaksi penjualan jasa. Tetapi pada dasarnya dalam hal presentasi pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan ini yang harus diperbaiki atau ditingkatkan dalam tahapan diskusi ke depannya. Apa yang perlu diperbaiki? Salah satunya ini. Beberapa kelompok sudah menyajikan hasil produk untuk didiskusikan atau dipresentasikan. Ada yang berupa video, ada yang berupa ringkasan materi disampaikan kemudian dipraktekkan langsung. Nah, ini ada beberapa, terutama yang video. Durasinya kalau bisa itu yang berupa tulisan itu agak lama gitu, sehingga
kelompok lain ketika akan membaca teksnya itu tidak terburu-buru. Nah, kalau yang video mungkin lebih dijelaskan lagi secara detail, mungkin dalam penyampaian tahapan entry transaksi ini tahapan yang seperti apa itu lebih diperjelas lagi, gitu ya. Nah, untuk hari ini diskusi sudah selesai. Nah, supaya kita bisa mengukur kemampuan. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan soal. Tapi sebelum kita memberikan soal, kita ice breaking dulu ya, biar semangat dulu. Silakan berdiri semuanya. Ya, cari tempat yang nyaman, berdiri. Dan kita ice breaking sebentar supaya kita lebih fokus. Ya. Nah, kita simpel saja. Supaya kita masih fokus, nanti ada dua gerakan dengan perkataan. Kalian ikuti saja perkataan saya, jangan ikuti gerakan saya. Misalnya saya bilang telinga, seharusnya telinga kan pegangnya telinga gini ya. Nah, kalian ikuti ucapan saya. Misalnya saya bilang telinga, kalian pegang telinga. Tetapi saya nanti tidak akan pegang telinga. Bisa aja ketika telinga saya pegang hidung. Bagi yang nanti salah pegang, berarti masih belum fokus. Oke. Telinga, hidung, kening, pipi, hidung. Bisa ya? Kita coba lagi. Telinga, hidung, pipi, kening, hidung, pipi. Oke, sudah fokus sepertinya ya. Baik, kita lanjut. Silakan duduk kembali untuk menguji kemampuan materi kita hari ini. Bapak akan berikan link Google Form untuk kalian kerjakan di HP-nya masing-masing. Silakan dibuka link yang akan saya kirimkan ya. Oke. Silakan dicek di HP masing-masing di grup kelas kita ya. Sudah Bapak kirimkan link soal ya. Silakan coba diakses. Adakah kendala untuk mengakses soal yang Bapak berikan? Tidak ya? Aman? Oke, silakan. Tuliskan nama masing-masing, jangan sampai keliru. Kerjakan dengan hati-hati, tidak usah terburu-buru, supaya nanti bisa mengukur kemampuan kalian habis menyelesaikan pembelajaran ini.
Silakan lihat skor bagi yang sudah selesai nanti ya. Bisa dilihat nilainya. Baik, di laporan link yang Bapak terima di sini sudah mengerjakan semua ya. Nah, tentunya hasilnya sama-sama bisa dilihat di HP masing-masing. Sudah berhasilkah pembelajarannya hari ini? Ya, sebagai evaluasi dalam pembelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Kesimpulan apa yang dapat kita buat pada hari ini? Siapa yang bisa bantu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, siapa? Transaksi penjualan jasa pada hari ini kita pelajari. Itu kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi dokumennya berupa apa. Dokumennya berupa apa yang bisa kita inputkan ke transaksi penjualan jasa? Apa dokumennya tadi? Yang pertama dokumen apa? Faktur kopi. Terus apa lagi yang kedua? Nota kontan kopi. Jadi dapat disimpulkan dua dokumen transaksi yang sebagai dasar menginput transaksi penjualan jasa adalah satu faktur kopi, yang kedua nota kontan kopi. Masing-masing dokumen tersebut cara entry-nya sama atau berbeda? Berbeda. Kalau nota kontan kopi, setelah input sales enter sales, nilai di balendu harus dipindah ke kolom apa? Paid to due. Sementara kalau penjualannya menggunakan faktur kopi, maka cukup entrykan saja sampai menu balendu. Nah,
ini adalah kesimpulan yang dapat kita buat pada pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Ada yang masih belum jelas? Sudah jelas semua? Oke. Kalau sudah jelas, pembelajaran kita hari ini transaksi penjualan jasa sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan ke transaksi penerimaan kas. Ya. Lanjutan dari materi hari ini adalah transaksi penerimaan kas. Silakan pelajari lebih lanjut di rumah sebelum kita bertemu di minggu yang akan datang. Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas ini berdoa dulu. Siap gerak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.